Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari bahasa pemrograman web yang selanjutnya. Kemarin kita belajar yang namanya HTML. Terus kita belajar Bootstrap, dan yang terakhir kemarin kita belajar jQuery. Jadi ada Bootstrap, ada jQuery, itu semua adalah framework untuk memanipulasi atau framework untuk meningkatkan performa dari HTML. Terus biasa HTML-nya nanti biar lebih powerful lagi, maka kita harus mengcombine HTML tersebut dengan bahasa pemrograman PHP seperti itu. Nah, apa itu PHP? Kita pelajari hari ini. Sebelum ke sana, kita ketahui dulu, kita pelajari dulu sebenarnya dalam sistem web itu ada dua. Jadi ada statis, ada dinamis. Yang mana statis itu sistem webnya, konten yang ada di dalamnya itu biasanya tetap atau permanen. Ketika seorang user membuat sebuah konten dalam web tersebut dalam HTML, maka konten yang ada di URL tersebut kurun waktu entah itu lama, entah itu sebentar, maka kontennya ya tetap itu aja, tidak bisa berubah karena dia HTML. Kalau HTML berarti dia adalah statis. Sedangkan ada web juga yang namanya dengan web dinamis. Dalam hal ini yaitu kita menggunakan sebuah PHP. Artinya apa? Supaya nanti web kita yang kita bangun menggunakan PHP itu web kita kontennya itu bisa berubah-ubah secara simultan sesuai dengan apa, atau bisa juga kita tampilkan konten tersebut sesuai dengan directory atau history web yang telah kita buat. Jadi kita membuat halamannya itu bisa berubah-ubah sesuai dengan apapun yang telah kita masukkan di dalam sebuah database. Karena dengan PHP kita bisa menyambungkan web yang telah kita bangun dengan database MySQL, sehingga konten yang kita buat itu bisa kita masukkan ke database tersebut. Nah, dari database maka kita tampilkan di halaman webnya melalui PHP, itu dinamis. Jadi istilah-istilah itu kemudian dikembangkan lagi. Jadi web statis itu biasanya dinamakan dengan client side. Artinya dia dibangun menggunakan bahasa HTML, bisa juga dengan JavaScript ataupun dengan VB-script. Itu dinamakan dengan client side. Terus web dinamis bisa juga dikatakan dengan server side. Nah, bahasa pemrogramannya bisa menggunakan ASP, bisa menggunakan CSP, ataupun dengan PHP. Nah, hari ini kita pelajari yang PHP-nya dulu. Untuk CSP dengan ASP mungkin bisa kita pelajari di pertemuan berikutnya atau di semester yang akan datang, yaitu semester 7 ataupun semester 8-nya. Bahasa PHP itu sendiri sebenarnya dia sudah include atau bisa dikombin dengan bahasa HTML, sehingga di dalam dokumen HTML kita bisa insertkan, bisa kita includekan, bisa kita kombinkan dengan bahasa PHP. Intinya apa? Ya supaya nanti halaman web yang telah kita buat statis dengan halaman dinamis itu bisa kita ubah menjadi halaman dinamis, karena di dalam halaman HTML itu kita sudah includekan, kita combine dengan dokumen PHP, sehingga web statis itu bisa kita ubah menjadi web dinamis. Caranya yaitu dengan kita includekan di dalam web statis itu dengan coding PHP, karena PHP itu adalah server side, yaitu dinamis web itu. Terus PHP itu sendiri sebenarnya dikembangkan oleh Remus Lirdov. Pertama kali dikembangkan yaitu karena dia ada sebuah permintaan dari klien, yaitu bisa menerima input melalui form. Sebenarnya itu dulu, karena dulu HTML itu belum bisa menerima input form dari seorang user melalui web. Walaupun sekarang, zaman sekarang itu walaupun dengan HTML saja itu sudah bisa menerima input form, tetapi harus didukung dengan framework jQuery. Kita main di JavaScript-nya, framework jQuery dengan ditambahkan dengan Bootstrap itu sebenarnya sudah bisa HTML menerima input form tanpa menggunakan PHP. Itu zaman dulu, tapi sekarang yang bisa. Tapi tetap saja lebih powerful menggunakan
PHP dibandingkan dengan jQuery maupun Bootstrap dalam hal menangani input form. Nah, PHP itu sendiri sebenarnya adalah singkatan dari Hypertext Preprocessor, PHP, Hypertext Preprocessor. Jadi seperti itu. Terus ketika kita mau membuat halaman PHP atau dokumen PHP, maka yang perlu kita gunakan atau yang perlu kita install dulu yaitu kita harus menginstal web server. Dalam hal ini nanti web servernya bisa kalian gunakan Xampp, Apache atau Hitami. Tapi nanti yang saya praktekkan nanti di komputer saya, nanti saya akan menggunakan Xampp karena Xampp sangat bagus ya menurut saya, dan dia sudah free dan sangat ringan dan sangat bagus untuk dalam dunia pembelajaran, sehingga nanti saya akan menggunakan Xampp. Walaupun nanti Xampp sama Apache sama Hitami dan lain, nanti sistemnya hampir sama dengan Xampp, jadi nggak ada bedanya. Terus kenapa harus PHP? Yang pasti PHP itu bahasa pemrograman yang free, open source, jadi bisa kita gunakan secara bebas, bisa kita komersilkan tanpa harus membeli sebuah lisensi. Itu keunikan dari PHP, walaupun dia open source tapi di dalamnya sangat powerful seperti itu. Terus dapat berkomunikasi dengan database MySQL, yang pastinya kita membuat sebuah aplikasi kalau tidak bisa connect dengan database buat apa, seperti itu. Jadi karena database itu sebuah sarana untuk menyimpan sebuah data yang telah kita butuhkan, atau dengan menjalankan aplikasi itu maka seluruh histori yang telah digunakan oleh user bisa kita simpan di dalam database, sehingga suatu saat ketika kita membutuhkan data-data tersebut karena sudah tersimpan di database, maka masih bisa kita gunakan lagi, bisa kita recycle lagi data-data tersebut. Itu gunanya MySQL atau database. Begitu juga dengan Oracle dan yang lain-lainnya. Untuk mencoba script PHP dibutuhkan web server. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa PHP itu membutuhkan web server. Dalam hal ini saya menggunakan Xampp karena tanpa web server maka PHP tidak bisa dijalankan karena dia adalah bahasa pemrograman server side, beda dengan yang HTML tadi. Kalau HTML adalah client chat. Sebenarnya kalau HTML tanpa dengan web server pun itu tetap bisa dijalankan, beda dengan PHP. Konsep kerjanya. Jadi sebenarnya konsep kerja PHP itu tidak langsung dari web browser langsung menjadi data-data yang ditampilkan di web browser itu. Sebenarnya konsep kerjanya sedikit panjang seperti ini. Jadi dari web browser, seorang klien itu menjalankan web browser. Di dalam web browser maka klien akan menuliskan sebuah URL atau alamat situs webnya. Nah, dari web browser dimasukkan URL-nya seperti apa, terus melakukan permintaan sesuai dengan URL-nya, www.facebook.com, www.instagram.com dan yang lain-lain itu ya, itu adalah URL-nya. Kemudian dari URL itu dianggap sebuah permintaan dari semua web server, dari web browser melakukan permintaan melalui URL ke dalam web server. Nah, di web server di dalamnya itu ada yang namanya mesin PHP. Nah, dalam mesin PHP di situ akan membaca coding PHP-nya apa yang diminta, apa yang harus dikerjakan. Nah, coding PHP-nya akan dibaca oleh siapa? Yaitu oleh mesin HTML, mesin PHP. Dari mesin PHP inilah yang akan menerjemahkan dari kode PHP menjadi sebuah bahasa manusia. Jadi kerjanya mesin PHP seperti itu. Kemudian dari mesin PHP maka akan dikonvert menjadi kode HTML. Nah, kenapa menjadi kode HTML? Karena sebenarnya web browser itu tidak bisa membaca sebuah kode PHP. Itu alasan kenapa dari mesin PHP dikonvert menjadi kode HTML. Nah, dari kode HTML maka akan dikirim melalui URL yang telah diminta sebelumnya kepada
browser. Nah, yang ditampilkan di browser ya semuanya itu adalah kode HTML, sudah tidak berupa lagi kode PHP. Karena di kode PHP sudah dikonvert dan diproses oleh mesin PHP. Seperti itu. Makanya ketika kita klik view di web browser, maka yang ditampilkan di sana ya cuma HTML saja. Adapun kode PHP-nya itu tidak akan tampil di web browsernya karena sudah dikonvert oleh mesin PHP. Itu adalah sistem kerja dari PHP itu sendiri. Jadi beda dengan yang HTML. Kalau HTML ya langsung dari web browser, web server, kemudian langsung di kode HTML dikembalikan lagi ke web browsernya, seperti itu. Nah, untuk directory dan URL XAMPP, nah, kita gunakan, tadi kan saya jelaskan bahwa web server saya itu saya install sebuah aplikasi yang namanya XAMPP. Secara default untuk instalasi XAMPP itu biasanya tersimpan di directory C, program file, dan namanya adalah XAMPP. Adapun nanti kalau kalian menginstal di directory yang lainnya, monggo nanti silakan kalian bisa sesuaikan dengan dimana direktori penginstalan aplikasi XAMPP-nya. Secara default seperti ini. Terus peletakan kode HTML-nya atau kode PHP-nya yaitu ada di C, program file, XAMPP. Terus kalian masuk di folder htdoc. Nah, di folder htdoc inilah nanti kalian masukkan seluruh project atau project-project yang mau kalian kerjakan atau sudah kalian buat, yaitu kalian masukkan di folder htdoc. Nah, disinilah nanti project kalian. Di dalam project htdoc ini nanti bisa aja kalian membuat new folder lagi, terus nama projectnya apa, seperti itu. Cara manggilnya sangat mudah. Kalian buka dulu web browsernya apa, bisa menggunakan Firefox, bisa menggunakan Classroom, bisa menggunakan Google Chrome atau IE, terserah. Yang penting adalah web browser. Terus cara manggilnya biasanya lah http /2 kali localhost nama file.php. Jadi kalian manggilnya harus lengkap, nama filenya apa, terus ekstensinya. Jadi kalau cuma nama filenya saja nanti akan pasti error. Jadi nama tidak ditemukan kalau tidak kalian tuliskan juga .php-nya. Jadi harus lengkap nama filenya .php. Adapun biasanya ketika kita nulis di web browser biasanya http://2 ini biasanya bisa kita hilangkan. Jadi bisa langsung aja localhost nama filenya .php. Itu lebih singkat dan lebih cepat, seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita nulis nama filenya atau membuat projectnya itu di dalam folder lagi? Ya tinggal kita tambahkan aja di depannya seperti ini, localhost, terus nama foldernya apa, katakan saya mau membuat aplikasi koperasi gitu ya, terus saya membuat folder namanya koperasi, maka saya tuliskan aja localhost koperasi nama file.php. Seperti itu, kan mudah nggak? Bisa dipahami ya. Terus sintak PHP, sebenarnya dalam penulisan sintak PHP itu ada banyak. Sini ada 4. Yang pertama ada simbol lebih kecil, terus tanda tanya. Nah, dan ini adalah coding PHP-nya. Terus kalian tutup dengan tanda tanya, simbol lebih besar. Nah, ini adalah sintak PHP yang pertama. Yang kedua, bisa juga Anda tuliskan dengan format yang kedua ini, yaitu lebih kecil, terus tanda tanya, kalian tuliskan PHP, terus dan ini adalah coding kalian isi dengan coding kalian, terus ditutup dengan tanda tanya lebih besar. Ini coding yang kedua. Terus yang ketiga bisa juga menggunakan JavaScript, menggunakan script, terus language sama dengan PHP. Terus dan ini adalah coding kalian, nanti terserah nanti codingnya seperti apa. Terus kalian tutup dengan tag script juga dengan ditambahi garis miring
sebelumnya. Terus yang terakhir bisa juga menggunakan lebih kecil persen, terus dan ini coding kalian persen ditutup dengan tanda besar. Tapi saya rekomendasikan dari 4 sintak penulisan PHP ini atau membuat dokumen PHP ini, dari keempat ini saya rekomendasikan adalah yang kedua, karena dengan sintak yang kedua ini sudah bisa support dari semua web browser. Tapi bisa juga kalian gunakan semuanya juga bisa. Tapi saya rekomendasikan yang nomor 2, karena di nomor 2 ini bisa kalian buka menggunakan web browser. Seluruh web browser sudah mensupportnya. Adapun yang nomor 1, yang nomor 3, dan yang nomor 4 ini ada beberapa web browser yang tidak mensupportnya. Sehingga nanti kalau kalian menggunakan 1, 3, dan 4 itu nanti pasti akan ada kendala di belakangnya. Entah itu waktu dibuka menggunakan IE bisa, menggunakan Firefox bisa, oh ternyata menggunakan Google Chrome tidak bisa. Itu sintak yang nomor 1, nomor 3 maupun nomor 4. Nah, yang lebih normal tanpa ada kendala itu biasanya yang nomor 2. Yaitu lebih kecil tanda tanya PHP, terus coding kalian ditutup dengan tanda tanya lebih besar. Ini lebih normal, lebih powerful tanpa ada kendala, di semua web browser sudah bisa. Terus cara nulis PHP. Nah, ketika kalian mengcoding PHP, nanti yang perlu kalian perhatikan, setiap perintah dari akhir codingnya atau sintaknya itu harus diakhiri dengan titik koma. Ini hukumnya wajib ya, nggak boleh diubah, nggak boleh ditawar. Jadi di akhir sintak itu harus diakhiri dengan titik koma. Kalau tanpa titik koma, saya pastikan nanti coding kalian pasti akan error kalau tidak titik komanya. Terus yang kedua, sifat dari bahasa pemrograman PHP, dia adalah case sensitif. Artinya apa? Besar kecilnya sebuah tulisan atau teks yang kalian tulis, coding yang kalian tulis di bahasa pemrograman PHP itu akan dianggap berbeda. A kecil dengan A besar itu dianggap berbeda dalam bahasa pemrograman PHP. Nah, itu yang perlu kalian perhatikan. Dia sifatnya adalah case sensitif. Nah, kapan itu case sensitif? Yaitu ketika kalian membuat atau sebuah nama identifier yang dibuat oleh user, yang kalian buat sendiri. Beda dengan yang identifier yang sudah built-in atau yang ditanam dalam bahasa pemrograman PHP itu sendiri. Kalau sudah disediakan oleh bahasa pemrograman PHP itu sendiri, itu tidak sensitif, tidak case sensitif. Tapi kalau variabel yang kalian buat sendiri, maka dia sifatnya adalah case sensitif. Entah itu variabel, entah itu prosedur, ataupun fungsi. Pokok semuanya kalau kalian itu membuat sendiri, penamaannya, identifiernya kalian buat sendiri, maka sifatnya adalah case sensitif. Besar kecilnya sebuah huruf itu dianggap berbeda. Contoh seperti ini. Variabel nama ditulis dengan kecil-kecil semua. Itu tidak sama dengan variabel nama yang n-nya besar. Beda, nama kecil-kecil dengan nama yang n-nya besar itu dianggap berbeda. Begitu juga dengan nama yang ditulis dengan huruf besar semua. Itu juga berbeda atau tidak sama dengan nama yang n-nya besar sama nama yang semua hurufnya kecil. Itu dianggap beda, yaitu case sensitif. Terus membuat sebuah fungsi atau prosedur hitung luas itu juga tidak sama dengan hitung luas yang hanya besar. Yang nomor 1 di sini hanya kecil, sedangkan yang nomor 2 ini hanya ada besar. Itu dianggap berbeda karena sifatnya adalah case sensitif. Maka kalian harus memperhatikan ini nanti ya. Nah, kebanyakan para programmer PHP kesalahannya biasanya kebanyakan ada di sini. Karena kadang hanya dibuat kecil, manggilnya waktu itu hanya besar, maka dianggap berbeda. Kadang itu yang bisa membuat bingung para programmer yang menggunakan PHP. Terus echo, karena echo ini adalah identifier yang sudah
include di dalam PHP itu sendiri atau disediakan oleh PHP sendiri, maka dia tidak case sensitif. Echo yang kita tulis kecil-kecil itu sama saja ketika kita menuliskannya dengan hurufnya besar karena dia adalah identifier built-in yang sudah disediakan oleh PHP. Terus while ini juga sama, ini adalah while identifier yang sudah built-in, yang sudah disediakan oleh PHP itu sendiri. Makanya waktu kita menulis while kecil semua, itu nggak ada bedanya dengan kita menuliskan while yang hurufnya besar semua atau besar kecil, itu sama aja. Itu dianggap sama karena dia adalah identifier yang built-in, yaitu sudah tertanam dalam bahasa PHP itu sendiri. Nah, struktur dasar PHP itu hampir sama tadi yang sudah saya jelaskan. Ada 4 ini ya, ada 4, tapi yang saya rekomendasikan yang kedua ini supaya nanti bisa mensupport dari seluruh web browser. Nah, ini sintak yang kedua ya, ini sintak yang pertama, tapi saya rekomendasikan sintak yang sebelah ini, yang sebelah kiri ini ya. Tadi lebih kecil, tanda tanya, PHP, terus titik, ini bisa kalian isikan dengan coding kalian atau program aplikasi kalian nanti seperti apa, membuat aplikasi apa, codingnya seperti apa, nanti kalian isikan di titik-titik ini. Terus jangan lupa harus ditutup dengan tanda tanya lebih besar karena ini adalah struktur dokumen PHP, harus dimulai dari lebih kecil tanda tanya PHP dan ditutup dengan tanda tanya lebih besar. Contohnya seperti ini, tuliskan lebih kecil, kemudian tanda tanya PHP, terus titik-titik saya isikan dengan echo hello world titik koma. Tadi masih ingat ya, tadi setiap sintaks, setiap baris ketika sudah berakhir maka harus kalian akhiri dengan titik koma. Ini wajib, kalau ini nggak ada pasti akan error. Terus di baris yang kedua saya tuliskan echo hello world, saya akhiri dengan titik koma. Di baris ketiga echo hello world BR, fungsi BR ini adalah untuk enter, masih ingat ya. Terus saya akhiri dengan titik koma. Baris keempat saya tulis lagi echo hello world BR titik koma, saya akhiri dengan lebih besar, tanda tanya lebih besar. Nah, kalau sudah silakan tinggal kalian simpan tadi di direktori C, program file, exam, terus htdoc. Di situ nanti kalian kasih nama sesuai yang kalian inginkan. Contoh kalian kasih nama belajar php.php, itu adalah titik PHP. Maka nanti tinggal kalian panggil aja melalui web browsernya, yaitu localhost garis miring. Oh, tadi langsung di htdoc ya, berarti localhost terus garis miring, kalian sebutkan nama filenya yaitu belajar php.php. Kalau sudah di enter aja, maka nanti akan muncul ada tulisan hello world, terus hello world, enter hello world, seperti itu. Sini pahami ya. Oke, langsung kita praktekkan saja, caranya seperti ini. Kita buka dulu, kita pakai notepad ya, saya pakai notepad, saya suka pakai notepad aja, lebih ringan. Nah, kita tulis lebih kecil tanda tanya PHP, tanda tanyanya PHP, dan enter, jangan lupa ditutup dengan lebih besar. Nah, sudah, coba kalian simpan, kita simpan dulu. Nah, ini saya nyimpannya, saya installnya ada di terus program file, exam, dan kalian simpan di htdoc. Nah, di htdoc saya membuat sebuah project atau membuat folder baru yang namanya adalah pemrograman web di sini. Nah, di pemrograman web saya buat folder baru lagi, itu namanya PHP. Ini khusus untuk belajar PHP. Terus katakan di sini saya mau projectnya, saya kasih nama apa ya, belajar PHP, jangan lupa titik PHP ini untuk ekstensinya ya. Kalau sudah kalian
save. Nah, kalau sudah terbuat benar, maka nanti di sini warnanya bisa berubah menjadi merah seperti itu. Nah, nanti di sini kalian tuliskan aja coding PHP aplikasi kalian. Contoh di sini nanti saya membuatkan echo sama seperti itu ya. Echo spasi nama saya adalah PHP, terus akhiri titik koma. Echo ayo belajar PHP bareng-bareng, akhiri titik koma lagi. Yang terakhir echo belajar PHP sangat mudah loh. Sudah, diakhiri titik koma lagi. Kalau sudah, tinggal kalian simpan saja, klik save gitu ya. Nah, sekarang tinggal kalian jalankan aja, kalian buka web browsernya. Kalau sudah, kalian tulis localhost garis miring, tadi simpan di folder pemrograman web ya, pemrograman web garis miring, terus dalam folder PHP tadi, PHP garis miring, setelah itu nama filenya. Jadi nama filenya adalah belajar PHP, jangan lupa ekstensinya .php. Kalau sudah, kalian enter. Nah, maka dia akan jalan seperti ini. Coba kita lihat codingnya, kita besarkan, bisa terlihat ya. Nah, sini echo yang pertama kita tuliskan nama saya adalah PHP, maka di sini akan ada tulisan nama saya adalah PHP. Kemudian yang kedua, baru yang kedua, ayo belajar PHP bareng-bareng, maka di sini akan muncul juga ayo belajar PHP bareng-bareng. Yang ketiga, yang terakhir, belajar PHP sangat mudah loh. Nah, di sini juga akan muncul belajar PHP sangat mudah loh. Nah, seperti itu, sangat mudah kan. Nah, bagaimana caranya supaya nanti ini tidak, nulisnya tidak di sampingnya seperti itu atau berkelanjutan seperti itu, maka bisa kita tambahkan enter. Kemarin enter itu bisa kita gunakan tag apa kemarin, BR ya, tambahkan tag BR supaya nanti bisa berada di bawahnya. Ini enter, ini juga kita tambahkan BR. Nah, kalau sudah, kita simpan, kita refresh halaman webnya. Nah, sini sudah ada enternya. Jadi nama saya adalah PHP, enter. Nah, tulis ini nama saya adalah PHP, kemudian enter. Kita dilanjutkan di bawahnya. Yang kedua, ayo belajar PHP bareng-bareng, kemudian enter. Sini ayo belajar PHP bareng-bareng, kemudian enter. Maka yang ketiga, belajar PHP sangat mudah loh. Sini tidak ada enternya karena sudah tidak ada teks lagi, maka sini tidak ada enternya. Nah, di sini mungkin bisa dipahami ya. Ini cara awal mula yang harus kalian pahami sebelum kita belajar lebih lanjut tentang PHP. Dan next pertemuan nanti kita akan belajar tentang variabel. Di pertemuan depan kita akan belajar tentang variabel pada bahasa pemrograman PHP. Bagaimana cara menggunakan variabel, bagaimana mendefinisikan sebuah variabel sehingga nanti PHP kita lebih powerful, PHP kita lebih statis lagi, lebih dinamis lagi. Maka minggu depan kita pelajari variabel. Oke, next pertemuan. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.